menjelang akad nikah itu datang ujian yang sangat berat. Bayangkan yang serem semuanya. Masa depan tampak begitu gelap. Gitu. Ya Allah gitu ya. Ini terus bagaimana? Tiba saatnya akad nikah itu terus saya memejamkan mata. Kenapa saya ingat Nabiullah Ibrahim, Ismail itu ketika diperintahkan untuk menyembelih itu ya. Karena ujian Allah yang sangat berat, maka mereka memejamkan mata dengan prasangka baik pada Allah, bahwa Allah akan menolong dan memberikan keajaiban. Lalu saya juga merem, akad nikah itu merem. Ben yang foto elik, ya ben gitu kan. Ya Allah, Engkau berjanji kalau ada orang menikah untuk menjaga kesuciannya, Engkau akan bantu. Ini aku dalam kesulitan ya Allah. Nanti kalau aku buka mata, tolong tunjukkan keajaiban ya Allah. Meskipun saya juga berdoa, mudah-mudahan keajaibannya enggak kayak Ibrahim. Lah mosok diganti domba kan enggak lucu gitu ya. Bener, begitu saya buka mata itu hujan turun. Rintik makin deres mas. Lalu ketika istri saya sah waktu itu gitu ya, pertama kali mencium tangan saya, 200.000 volt itu. Lalu saya sentuhkan hidung saya ke dahinya, neng ra kena-kena. Enggak kena-kena gitu. Terus saya berbisik kepada dia, lihatlah, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Saya waktu itu bilang, yes akhirnya bisa gombal. Gitu. Enggak usah dicatat mas, nanti cari yang lain mas. Hak cipta dilindungi undang-undang. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semuanya, jangan mengkhawatirkan soal dunia ketika menikah ini. Saya di umur 20 itu, saya memang waktu SMA sudah memulai nggih, gelem dodolan buku gitu ya, nabung sidik-sidik minimal bisa untuk beli bensin. Sejak kelas 3 SMA itu saya tidak minta uang kepada orang tua. Tapi kalau diberi enggak nolak. Loh beda loh antara yang suka minta dengan enggak minta tapi diberi enggak nolak. Saya merasa menerima pemberian orang tua waktu itu bentuk bakti kepada mereka. Tapi saya tidak ingin memberatkan mereka dengan minta. Tabungan setelah lulus SMA itu, saya sama teman saya patungan beli 2 mesin fotokopi, nyewa tempat dekat kampus UGM, buka fotokopian. Penghasilan sedikit demi sedikit masuk gitu ya. Semester 3 kuliah saya nulis buku, buku saya terbit. Makanya semester 4 nikah. Karena godaannya sudah banyak gitu ya. Ketika menikah itu saya punya hutang. Ini saya pengen cerita pengalaman agar memberi semangat penjenengan. Hutang saya itu kalau saya hitung dengan pendapatan saya waktu itu akan lunas kira-kira dengan cicilan per bulan, akan lunas dalam 18 bulan, 1,5 tahun. Maka saya ngomong sama kerabat yang saya pinjem uangnya itu, Mas nyuwun sewu ya, nanti mungkin saya nyicil tiap bulan segini 18 bulan. Oh santai wae dek, enggak, saya komitmen nanti setiap bulan saya akan nyicil segini, insya Allah 1,5 tahun lunas. Oh ya dek, bismillah ya dek ya, gitu. Tabarakar Rahman, Allah itu lebih maha pemurah daripada yang kita duga. Utang yang saya rencanakan lunas dalam 1,5 tahun itu selesai dalam 1,5 bulan. Allah itu maha penolong, indah sekali, agung sekali. Yang penting jenengan berharapnya jangan sama manusia. Berharapnya hanya kepada Allah. Dan yang penting jenengan jangan suka memaksakan diri. Banyak orang resepsinya di gedung megah, bar kuwi bingung golek kontrakan. Yang perlu Anda lakukan dalam walimah itu bukan berbangga-bangga, tetapi cukup mengumumkan pernikahan kepada orang-orang yang berhak tahu Anda sudah menikah. Dan yang paling berhak tahu Anda sudah menikah adalah tetangga-tetangga tempat Anda nanti akan tinggal. Itu yang paling utama, biar enggak digerobyok. Masya Allah ya. Jadi pernikahan ini sederhana, mudah, jangan diperumit, jangan dipersulit. Monggo yang penting nanti ridha Allah jadi tujuan, berkah jadi orientasi. Insya Allah Allah mudahkan. Kalau kemudian merasa ya Allah ya dek ya, dulu kita ini kok nikahnya enggak semarak gitu ya. Terus habis itu enggak ada honeymoon-honeymoonan gitu ya. Nanti honeymoonnya kayak saya, di pernikahan sudah 12 tahun baru kemudian bisa honeymoon. Enggak apa-apa gitu. Dan Allah itu maha pemberi rezeki, luar biasa caranya Allah kemudian membagikan rezeki kepada hamba-hambanya.
Asal kita kemudian yakin, bekerja sebagai ibadah, dan banyak rezeki yang datang dari arah tidak terduga. Selamat berjuang kepada para bujang hidin, rahimakumullah gitu ya. Daripada Jones, tak ganti loh, aku wes apian loh. Bujang hidin, fisabilillah gitu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Salim sudah memaparkan dengan begitu gamblang ya. Baik, saya akan membuka sesi pertanyaan kepada ibu-ibu dan kepada bapak-bapak. Oke, silakan. Apakah ada yang bertanya? Angkat tangan. Wah, ini yang depan. Yang saya Ustadz ya. Saya kasih, oh ini dulu Pak, nggih, nggak apa-apa ya. Ini adik kakak ya? Iya, mau dikasih kakak dulu apa adik dulu? Oh kakak, oke, makasih Mas. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk menghargai waktu karena sudah pukul 22. Saya dari tadi Ustadz 1 jam 22 menit. Satu kata pun belum ada muncul dari Ustadz kata pacaran tadi. Saya nunggu kalimat pacaran itu Ustadz. Jadi 1 jam 22 menit saya rekam. Dari beberapa kalimat itu nggak ada muncul kata pacaran. Padahal ini adalah bestseller. Beberapa ulama saya nanya tentang kata pacaran. Saya juga belum bisa mendapat satu nilai secara kepastian tentang kata pacaran. Adakah indikator bahwa kita sederhanakan melegalitaskan kata pacaran itu bisa diterima dalam bahasa Islam? Sehingga karya Ustadz juga luar biasa. Nah, itu saja mungkin Pak, secuma karena tadi 1 jam 22 menit sebelum ada satupun dalam catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dengan Ustadz siapa? Mohon maaf. Nama Ruslan. Ustadz Ruslan nggih. Oke. Untuk ibu-ibu saya tahan dulu ya. Yang bawa mic tadi siapa? Sudah ada mic-nya, Bu? Oke, silahkan. Tes. Ya, masuk Bu, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jusukillah atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun yang saya ingin tanyakan berbicara tentang pernikahan, kita ngelihat dari sudut pandang masyarakat umum. Bisa kita lihat, kebanyakan masyarakat umum sekarang berpendapat bahwa menikah muda itu adalah hal yang ibaratnya kayak asing, atau di beberapa tempat, apalagi di tempat yang kota-kota besar, itu adalah sesuatu perbuatan yang menurut mereka tuh belum pantas dari segi umur dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, dalam sudut pandang umat Islam atau agama Islam, sebenarnya faktor apa yang harus dilihat dalam menentukan kapan sih orang itu, laki-laki atau perempuan matang ketika harus menikah? Oke. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, akan saya simpulkan. Pertanyaan yang pertama dari Ustaz Ruslan, pacaran menurut pandangan Islam, begitu ya kalau kita singkat. Kemudian dari ibu siapa yang di sana menanyakan kapankah sebenarnya usia matang untuk menikah. Begitu ya Bu ya, kurang lebih ya. Monggo Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz Ruslan. Ini pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya 13 tahun yang lalu. Kok bisa nulis buku judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan? Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran artinya interaksi atau hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menuju pernikahan. Lah kok pacarannya setelah pernikahan? Berarti selingkuh. Saya tanya, balik. Ada berapa persen masyarakat Indonesia yang menganut definisi kata pacaran sesuai kamus? Karena pada waktu itu terbit deteksinya Jawa Pos melakukan survei di Jakarta
Bandung dan Surabaya, 70% anak SMP dan SMA yang disurvei mengatakan bukan pacaran namanya kalau enggak pakai ML. ML itu apa? Mililiter. Kata mereka making love. Jadi bukan pacaran namanya kalau enggak pakai hubungan seks. Ternyata ada 65% remaja kita pada saat itu yang mengatakan pacaran itu tidak soheh, masih dhaif, kalau tidak pakai hubungan seks. Maka saya tanya, jadi yang dimaksud pacaran di situ definisi siapa? Kamus? Enggak sama sekali. Maka saya ingin mengembalikan pacaran dalam definisi aslinya. Apa sebenarnya pacaran itu? Hukumnya memang enggak bisa langsung diambil dari namanya. Al-hukmu la bil musammayat. Al-hukmu la bil ism lakin bil musammayat. Hukum itu bukan karena namanya, tetapi karena apa yang ada di dalam nama itu. Karena itu kita enggak ketemu ayat. Wala pacaranu innal pacarana min amali syaiton. Itu enggak ada. Apalagi wa pacaranu fa innal pacarana min amali sholih. Enggak ada juga. Karena itu yang dihukumi adalah apa yang ada di dalamnya. Saya ingin ceritakan dalam tradisi salah satu rumpun Melayu. Apa yang disebut pacaran? Jadi begini, dulu kalau ada anak bujang tertarik pada seorang gadis, maka dia akan membawa seruling pada malam bulan purnama ke dekat sebuah batu di bawah jendela kamar si gadis. Kan rumahnya rumah panggung. Lalu di situ dia meniup serulingnya dan dia berpantun asmara. Memang sengaja agak keras agar ditangkap basah oleh calon bapak mertua. Calon bapak mertua mengendap-endap turun dari tangga depan, kemudian mencekau bajunya, dibawa ke ruang tamu. Lalu mereka beradu pantun. Apa intinya yang ditanyakan si bapak? Intinya pertanyaan adalah, kamu serius apa enggak? Kalau kamu serius, ayo kita segera proses. Maka malam itu kalau dia serius, mereka akan diberi waktu, si cowok ini akan diberi waktu untuk mempersiapkan segala keperluan. Waktu yang diberikan ditandai dengan apa? Si gadis dan si bujang pada malam itu di kuku mereka akan dioleskan daun pacar. Maka sejak saat itu mereka sudah disebut pacaran. Apa itu pacaran? Kukunya diolesi daun pacar. Itulah yang disebut sebagai pacaran. Syar'i enggak? Kalau ke definisi asli itu syar'i sekali. Karena si bujang akan pulang, dia mempersiapkan segala keperluan, kira-kira sampai 40 hari kemudian. Sementara si gadis begitu diolesi daun pacar, dia malah enggak keluar rumah sama sekali. Dipingit lalu mendapatkan kursus intens dari ibunya, cara menjadi istri dan ibu yang baik. Sampai tiba hari pernikahan, itulah kemudian yang disebut sebagai pacaran. Nah, saya nulis buku judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan, berarti mau dimaknai mana saja boleh. Mau dimaknai oles-olesan daun pacar antara suami istri, boleh. Mau dimaknai sesuai kamus, ngapa-ngapainnya apa saja, boleh. Mau dimaknai seperti anak-anak SMA itu, boleh, malah berpahala, jelas. Jadi itulah kenapa dulu saya menulis buku judulnya Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan, dalam makna, lu pacaran sebelum nikah apa enggak nikmat? Mungkin, tapi yang saya maksud di sini adalah, coba bayangkan, sebelum menikah, sebelum ada akad, memandang saja dibatasi. Memandang saja dibatasi. Sesudah menikah, kalau suami memandang istrinya dengan pandangan syahwat, maka Allah memandang keduanya dengan pandangan rahmat. Boleh lihat-lihat yang enggak boleh dilihat. Malah berpahala. Bandingkan, sebelum nikah, sabda Nabi SAW, lebih baik seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum besi yang menyala, daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Sesudah menikah, kalau suami memegang tangan istrinya, maka dosa-dosa berguguran dari sela jemarinya. Kan beda. Nah, pegang tangan saja dosa berguguran, apalagi pegang yang lain gitu.
Subhanallah. Ini yang paling menderita kayaknya yang LDR. Dengar begini-begini ini. Subhanallah ya. Terus gitu nggak ya Ustaz? Mudah-mudahan memberi kesepahaman di antara kita tentang kata pacaran ini. Yang kedua ukhti, seperti apa sih kesiapan kematangan? Islam ini menuntut segera sebenarnya memang sebagai penjamin keamanan di tengah berbagai macam hal yang menjadi godaan yang semakin terbuka hari ini. Nyun sewu generasi bapak-bapak kita yang namanya maksiat syahwat itu juga ada. Tapi stimulasi kepada kita itu tidak terlalu intens. Sekarang Anda itu bisa berpindah dari amal soleh ke amal salah cuma dengan sekali sentuh. Betapa luar biasa beratnya zaman ini. Maka kembali kepada sunnah Nabi SAW untuk menyegerakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian pemuda, barang siapa istita'ah. Istita'ah itu mengupayakan kemampuan secara maksimal di antara kalian itu sampai pada ba'ah. Mal makna ba'ah. Apa itu ba'ah? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Asy-Syaukani pernah mengatakan al-qudrah al-jima. Yang namanya ba'ah itu yang paling mendasar adalah al-qudrah al-jima. Mampu berhubungan seksual itu sudah disebut ba'ah. Yang kedua adalah al-qudrah al-mahri wan nafaqah. Kemampuan memberi mahar dan nafkah bagi pria. Kalau sudah sampai di situ, mahar mampu ngasih mas-mas di sini? Mampu kan? Mahar Indonesia itu Masya Allah. Seperangkat alat sholat cumaan, cuma seperangkat alat sholat, murah sekali. Di Saudi juga seperangkat alat sholat, sekalian masjidnya. Artinya di Saudi berlipat-lipat lebih mahal daripada di sini. Jadi laki-laki Saudi itu biasanya nikah di atas usia 30, karena memang maharnya mahal sekali. Maharnya mahal sekali. Penjenengan gitu ya di sini, kalau yang Bugis ada uang panai ya, uang panai lebih mahal ya. Tapi di sisi secara umum Indonesia ini sangat murah. Nafkah juga di Indonesia ini murah. Jenengan itu jangan tertipu ukuran kemakmuran negara di pendapatan per kapita. Jepang mungkin pendapatan per kapitanya berlipat-lipat jauh dibanding Indonesia. Tapi apakah masyarakatnya merasa makmur? Enggak. Lawang rata-rata pekerja kelas menengah Jepang itu baru bisa beli rumah setelah pensiun kok. Dahsyat itu. Makan sehari di Jepang itu dulu bisa saya pakai untuk beasiswa anak SMA 1 sebulan. Jadi saya itu dulu ngubungi teman-teman saya yang kuliah di Jepang, yang berkenan saya beri nama beasiswanya beasiswa Senin Kamis. Kenapa? Teman-teman di kuliah di Jepang itu dan bekerja di Jepang itu pada puasa Senin dan Kamis. Nah uang makan hari Senin dan Kamis itu dikirim ke Indonesia, bisa jadi beasiswa mas. Kan luar biasa gitu. Nah maka umurnya berapa? Saya tuh menganjurkan malah begini kepada mbak-mbak itu. Mbak-mbak kalau sudah dapat haid pertama itu ngomong sama bapak. Pak, Bu, aku sudah haid loh, kapan aku dinikahkan? Bapaknya bilang, astagfirullahaladzim, bocah cilik ngomong nikah, ngawur kamu. Kamu tuh kelas 1 SMP, weh. Misalnya begitu. Oh ya enggak apa-apa kalau belum boleh, tapi kan aku lapor, aku sudah haid loh. Gitu. Tahun kedua, Pak, Bu, sudah setahun loh aku haid, kapan aku dinikahkan? Gitu. Belajar dulu yang benar, bocah kelas 2 SMP. Jangan mikirin nikah dulu. Iya, gitu. Siap Pak, Bu. Gitu. Setahun kemudian diulang lagi pertanyaan. Pak, Bu, aku sudah 2 tahun loh haidnya. Kapan aku dinikahkan? Hush. Mikir ujian dulu sana? Iya, siap. Nah, kira-kira gitu ya, kira-kira 10 tahun kemudian. Pak, Bu, aku haidnya sudah 10 tahun loh. Kapan aku dinikahkan? Emangnya sudah ada calonnya? Nah pertanyaannya sudah beda. Kan pertanyaannya sudah beda.
Ya belum. Sudah ding. Yang mana? Enggak tahu. Yang jelas ada di sisi Allah sudah tercatat. Kan gitu. Kan gitu ya. Ini agar apa? Agar kemudian orang tua terbiasa dengan wacana pernikahan. Dan Anda juga terbiasa untuk kemudian mengalihkan ketertarikan kepada lawan jenis dengan upaya-upaya mempersiapkan diri. Mau menikah itu ada bekalnya. Kesiapan ruhiyah, kesiapan ilmu, kesiapan fisik, kesiapan yang keempat, kesiapan finansial, kesiapan sosial. Nah itu Anda persiapkan sejak sekarang, baca ilmunya. Saya dulu hatam buku parenting itu beberapa itu kelas 2 SMA. Dunia ya ben, cie yang mau jadi bapak gitu. Itu kelas 2 SMA saya sudah baca buku tentang kepengasuhan anak. Baca buku pernikahan. Makanya kalau ada yang baca begitu, jangan dikomentari, aku nggak berani baca itu, aku masih lama. Kata malaikat, amin. Lama tenang gitu. Kan bahaya gitu. Persiapan, jadi setiap kali Anda tertarik kepada seseorang, ya Allah, solih ya aku pengen punya suami kayak gitu. Lalu yang Anda lakukan bukan kemudian ngejar-ngejar dia minta tanda tangannya. Jangan, yang Anda lakukan adalah ya Allah, kuatkan aku untuk mempersiapkan diri sehingga aku mendapatkan yang lebih baik daripada dia. Insya Allah. Saya dulu waktu SMA jatuh cinta pada 18 orang. Kalau jatuh cinta jangan tanggung-tanggung mas, yang banyak sekalian. Tapi yang saya pikirkan bukan PDKT. Kalau teman-teman saya itu kalau senang sama orang, sok-sokan, pinjem bukunya, nanti kembaliin ke rumah, macam-macam gitu kan. Saya enggak. Yang saya pikirkan adalah, ya Allah saya akan mempersiapkan diri sehingga mendapatkannya lebih baik daripada mereka. Kenapa? Jenengan itu suka cinta lokasi. Waktu SMP ada yang paling cantik, cantik ya gitu ya. Padahal waktu SMA yang paling cantik di SMP itu sudah terbenam. Ganti yang lain yang lebih cantik lagi gitu kan. Ada yang paling cantik zaman SMA ketika kuliah juga ternyata terbenam gitu kan. Subhanallah, cinta lokasi. Insya Allah ini. Jadi persiapan dipikirkan. Yang belum menikah, tuntaskan berbagai macam persiapannya. Sisi ruhiyahnya, perbaiki hubungan dengan Allah, kuatkan ibadah-ibadah. Sisi sakofiyahnya, tambahkan ilmu-ilmu tentang menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi suami, menjadi istri, menjadi ketua RT. Perlu ilmu gitu. Menjadi ibu ketua tim penggerak PKK, perlu ilmu. Fisik, mas-mas yang punya penyakit segera sembuhkan, apalagi yang menular, termasuk panu. Itu persiapan fisik menuju pernikahan. Mbak-mbak mohon maaf, apalagi yang berhubungan dengan sistem reproduksi, misalnya keputihan. Konsultasikan ke dokter sejak sekarang, selesaikan jangan sampai jadi masalah di kemudian hari. Macam-macam yang lain, persiapan fisik, persiapan finansial, mas-mas juga seharusnya sudah segera mandiri. Nah ini sudah mandiri semua, sudah nyambut gawe. Gitu ya, sebenarnya kan saya ini ingin mengenalkan konsep ini cuman di Indonesia ini orang tuanya terlalu baik-baik. Jadi kalau perempuan itu jadi tanggungan orang tua itu sampai menikah. Tapi kalau laki-laki, anak laki-laki jadi tanggungan orang tua itu cuma sampai balik. Kalau sesudah balik, Anda masih dapat nafkah dari orang tua, sebenarnya bukan nafkah namanya, sedekah. Jadi Anda termasuk fakir miskin dan anak terlantar yang dipelihara oleh orang tuanya sendiri. Itu. Nah, kesiapan untuk segera mandiri. Yang mbak-mbak belajar caranya menghabiskan uang. Tuh, banyak rumah tangga itu secara ekonomi bermasalah bukan karena tidak terampil menghasilkan uang, tapi karena tidak terampil menghabiskan uang. Itu keterampilan yang tidak kalah pentingnya. Persiapan sosial, bagaimana nanti menempatkan diri di tengah masyarakat, dan lain sebagainya. Ini persiapan. Sejauh mana persiapan sampai Anda disebut siap, persiapan itu enggak berhenti ketika menikah. Bahkan sesudah menikah, yang namanya ruhiyah, yang namanya ilmu, yang namanya fisik, yang namanya macam-macam itu terus harus dibina dan ditingkatkan. Sehingga tidak ada patokan usia di dalam agama Islam yang menuntut seseorang harus sudah menikah atau tidak. Tapi ukurannya gampang kok, dewasa atau enggak itu. Misalnya jenengan kuliah,
minta nikah. Pak, Bu, nikah gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu masih mendengar telepon Anda itu berbunyi, aduh Pak, Bu, 4 praktikum belum bikin laporan, besok sudah mau ujian, yuk ini gimana ya, gitu. Ya kata Bapak dan Ibu, walah, jaluk nikah osik koyo ngono. Minta nikah tapi kok masih kayak begitu, enggak bisa. Tapi kalau Anda teleponnya itu sudah berbunyi, Bapak terus pundi, katanya Bapak dapat promosi, selamat ya Pak, berkah, mudah-mudahan karirnya makin bagus. Ibu gimana? Katanya kemarin ada bakso sama ibu-ibu artis di sana itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa berkah, katanya kemarin undian arisannya ibu dapat Mercy ya gitu. Misalnya gitu ya. Terus adik gimana, katanya mau dimasukkan pesantren. Ini saya surveikan ya Pak, ini saya surveikan, saya minta teman-teman kasih review beberapa pesantren. Nanti Bapak presani mana yang kemudian cocok. Nanti kita ke sana saya antar untuk lihat nengok-nengok. Kalau sudah mikirin bapaknya, sudah mikirin ibunya, sudah mikirin adiknya. Orang tua komentar sendiri, ini sudah butuh pendamping ini gitu. Luar biasa. Dan ini sekali lagi tidak ada patokan usianya berapa. Tapi saya menyarankan Anda nikahnya muda. Karena orang yang nikah muda bisa merasakan seperti apa rasanya masa tua bersama. Tapi orang yang nikahnya tua tidak bisa merasakan bagaimana masa muda bersama. Oh ya, benar ya omongan saya ya? Begitu. Jadi kenapa dengan nikah muda? Dan kalau Anda sudah punya tekad untuk berjuang bersama tadi, itu Anda akan seharusnya punya tekad ya untuk melaksanakan, jangan terpengaruh ucapan orang gitu ya. Kayak Luqman Al-Hakim ya, bawa keledai sama anaknya dituntun, kata orang, weh mubadir, bawa keledai kok nggak dinaiki. Lalu anaknya yang disuruh naik, orang komentar lagi, anak kurang ajar, bapaknya suruh jalan. Lu gantian, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Kata orang-orang, bapak nggak tahu diri, anaknya suruh jalan, kasihan itu. Lalu dua-duanya naik, apa kata orang? Bapak dan anak nggak kasihan sama binatangnya. Kalau dia kurus kok dinaiki berdua. Lalu dua-duanya turun, keledainya dipanggul. Kata orang, edan kabeh gitu. Kalau ngikuti kata orang itu kan nggak selesai-selesai. Ada seorang anak matur sama orang tuanya waktu kuliah. Pak, Bu, saya pengen nikah, ya Allah, godaan berat banget di kampus itu, yang cantik-cantik berhijab banyak banget, apalagi yang tidak berhijab gitu ya. Nak, yang kamu itu masih kuliah, selesaikan dulu kuliahnya, nggak usah ngomongin nikah dulu. Siap, lalu selesai kuliahnya. Setelah wisuda dia ngomong, Pak, Bu, saya sudah selesai kuliah, kapan saya dinikahkan? Kata bapak punya, lulus tapi tak pengangguran kamu itu. Ya nanti kalau sudah bekerja. Oh iya Pak. Lalu dia bekerja, setelah bekerja, Pak, Bu, sekarang saya sudah bekerja di pertambangan. Kapan saya dinikahkan? Walah Le, berapa gajimu Le? Kayak gitu loh. Nanti kalau sudah agak mapan gitu loh Le, beli mobil gitu. Akhirnya kemudian beli mobil, Pak, Bu, sekarang saya sudah punya mobil, kapan saya dinikahkan? Ya Allah Le, lo nanti mau tinggal di mana? Beli rumah yang bagus dulu toh Le gitu. Terus beli rumah, habis beli rumah matur lagi sama Bapak Ibu, Pak, Bu, sekarang sudah punya mobil, punya rumah, kapan saya dinikahkan? Kata Bapak Ibu, lah kalau sekarang siapa yang mau ya Le, kamu sudah 48 ya gitu. Kan repot gitu kan. Jadi ini ukurannya adalah al-ba'ah tadi yang saya sebutkan. Nah al-ba'ah itu sangat awal, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita secara matang, kemudian bertanya kepada hati kita apakah sudah saatnya, apakah hukum menikah untuk kita sudah wajib, atau masih sunnah saja, atau mubah, atau malah makruh, atau malah haram. Itu setiap orang ada hukumnya tersendiri. Itu yang perlu kita dalami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah cukup menjawab, Ustaz, ya. Baik, saya kira kita harus akhiri acara malam ini Bapak sekalian. Kita akan memasuki sesi yang ketiga, sesi yang terakhir. Untuk Bapak Ibu yang masih belum puas, insya Allah semua acara malam hari ini ada rekamannya ya, baik rekaman video maupun rekaman audio. Yang nanti insya Allah akan kita siapkan, jadi buat Bapak sekalian yang menginginkan materi malam hari ini nanti bisa menghubungi panitia. Baik, Bapak Ibu yang belum puas, besok masih ada ya.
di Masjid Darussalam. Jadi lanjutan dari materi malam hari ini adalah besok di Darussalam jam 8 kurang lebih menghadirkan aroma surga di keluarga. Malam ini sudah menikah, besok berarti tinggal menghadirkan aroma surga di keluarga. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik, kemudian besok pagi ada gerakan subuh berjamaah di Masjid Darussalam. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ada kesempatan, kami mengundang semuanya untuk bisa hadir di Masjid Darussalam. Di Masjid Pama juga ada setiap pagi gerakan subuh berjamaah. Habis itu berangkat kerja ya. Jadi nggak usah khawatir, yang nggak bisa ke Darussalam besok sholat subuhnya di Masjid Al Barokah. Ya, baik. Kita masuk sesi yang ketiga, Ustadz, yaitu renungan dan doa bersama. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz mampu membuat kita berkaca pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, sudah sampai di mana diri kita, dan hendak kemana kita setelah acara malam hari ini. Setelah itu nanti akan ditutup doa oleh Ustadz Salim Afilah. Sekalian mau nih, sekalian doa sekalian. Sekalian doa, insya Allah. Baik, silahkan ditata dulu barisannya. Kita posisi rileks ya, kita hadirkan hati kita lembutkan hati kita. Semoga malam hari ini menjadikan malam terindah buat kita semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari syaitan yang telah dirajam, dari syaitan yang selama ini justru kami jadikan sebagai teman kami, dari syaitan yang kami laknat di keramaian tetapi kami jadikan sebagai teman akrab di saat sepi. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah, karena betapa lemahnya hawa nafsu kami yang sangat ingin menarik-narik kami untuk berakrab-akrab dengan syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang maha pengasih, yang kasih-Mu tiada pilih-pilih, yang Engkau berikan anugerah-Mu, rahmat-Mu kepada segenap makhluk-Mu. Ya Allah, betapa kecil kami di antara makhluk-makhluk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sayang-Mu tiada berbilang, yang Engkau ya Allah punya ampunan atas semua dosa, melebihi sebesar apapun dosa. Yang Engkau ya Allah punya rahmat yang mendahului murka-Mu. Dan Engkau ya Allah yang melihat kami berdosa tetapi tidak bersegera menghukum kami, justru menunda, memberi kesempatan kepada kami untuk menyesali dosa-dosa itu. Menunda untuk memberi kami kesempatan bertaubat, menutup aib kami, sehingga setiap kali kami berdosa Engkau tidak buka apa yang kami lakukan itu kepada sesama kami. Tidak Kau tunjukkan segala keburukan kami kepada orang-orang di sekitar kami. Seandainya Kau buka tabir itu ya Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan menjadi sahabat kami, mau menjadi keluarga kami, mau mengakui kami sebagai teman dan kerabatnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka segala puji bagi-Mu ya Allah. Segala puji dengan pujian yang Kau peruntukkan bagi diri-Mu sendiri, pujian yang kami tenadahkan kepadamu, pujian kami kepada makhluk, hakikatnya juga memuji-Mu. Dan pujian-Mu kepada makhluk-Mu seperti Rasulullah Muhammad SAW, hakikatnya juga adalah pujian itu kembali kepada Engkau yang telah menciptakannya, memberikan pendidikan kepadanya dan membimbingnya ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas semua yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang tidak sanggup kami hitung nikmat-nikmat Engkau berikan kepada kami, yang bahkan untuk bernafas satu tarikan saja sungguh seluruh isi bumi ini tidak akan sanggup untuk membayar nikmat itu. Yang satu detak jantung saja
maka tidak ada yang bisa menahannya untuk tetap berdetak kecuali dengan kehendak-Mu. Yang seluruhnya Engkau anugerahkan kepada kami nikmat yang tampak, nikmat yang tidak tampak, dan terutama segala puji bagi-Mu ya Allah atas nikmat iman, atas nikmat Islam yang sangat mahal. Betapa banyaknya orang di luar sana berbuat kebaikan tetapi kelak di akhirat Engkau akan jadikan debu beterbangan sebab mereka tidak mengakui Engkau sebagai satu-satunya ilah, sebab mereka tidak mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan. Sedangkan kami ya Allah, betapa kami banyak berbuat sia-sia. Kami sudah bersyahadat, kami sudah mendaftar di dalam perlombaan yang Engkau ya Allah menjadi juri sekaligus panitianya. Tetapi betapa banyak waktu kami sia-siakan, betapa banyak waktu kami isi dengan hal-hal yang tidak berguna, betapa banyak waktu kami gunakan justru untuk durhaka kepadamu ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, kami memuji Engkau dengan pujian yang semoga pujian kami yang tidak berguna, tidak berharga, tidak bernilai ini bisa menjadi penyeimbang bagi nikmat-nikmat yang telah anugerahkan kepada kami. Engkau tidak memerintahkan kami untuk membayar nikmat-Mu, bahkan Engkau tidak memerintahkan kami untuk menghitung nikmat-Mu sebab memang tidak mampu kami menghinggakannya. Engkau hanya perintahkan kami untuk mensyukuri-Mu, dan sungguh kami hanya bisa mensyukuri-Mu dengan mengucapkan pujian untuk-Mu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamda yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang tidak mampu kami keluarkan, tetapi pujian itu adalah pujian yang hanya patut bagi Engkau dan keagungan seluruh kemaharajaanmu ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Kami ya Allah membaca salawat untuk Nabi kami Muhammad, orang yang telah menghabiskan hidupnya untuk dakwah di jalan-Mu, menyeru manusia supaya mentauhidkan-Mu. Ya Allah, betapa cintanya dia kepada kami. Kami tidak dapat membalas cinta itu. Ya Allah, bagaimana dia telah pecah giginya untuk kami, telah terluka pelipisnya karena kami, telah berdarah kakinya karena kami, telah diracun orang karena kami, telah dikepung oleh pasukan-pasukan Ahzab karena kami. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawakan dinul Islam untuk seluruh dunia, membawakan cahaya untuk seluruh manusia. Dan dia mengalami pahit getirnya, ditolak dakwahnya, diusir, disakiti, dicerca, dicaci maki, difitnah, dilecehkan, dituangkan kotoran ke kepala beliau dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Ketika dia ruku, dijerat lehernya dengan tali. Ketika dia sujud, diinjak kepalanya dengan kasar. Semua itu demi menyampaikan cahaya kepada kami dan seluruh bumi ini. Ya Allah, sampaikan salawat kami kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang begitu mencintai kami sehingga menyebut-nyebut kami di akhir hayatnya, ummati, ummati. Maka jadikan kami termasuk yang dia rindukan ketika dia berkata, aku rindu ikhwan-ikhwanku. Dan sahabat bertanya, kami ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah. Dan beliau mengatakan, bal antum ashabi, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu siapa ikhwan-ikhwanmu? Mereka adalah orang-orang yang tidak bertemu denganku tetapi beriman kepada apa yang aku bawa, mencintaiku dan membaca salawat kepada aku. Kami ya Allah membaca salawat kepada Nabi. Kami ya Allah ingin menjadi ikhwan-ikhwan yang dia rindukan. Ya Allah, amal kami tidak ada seujung kukunya Rasulullah. Salat kami, ibadah kami, tilawah kami, sedekah kami, haji dan umrah kami, jihad kami,
Tidak ada seujung kukunya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tapi kami ya Allah berusaha untuk mencintai mereka. Maka kelak di akhirat kumpulkan kami bersama mereka. As-Siddiq yang telah memberikan semuanya untuk dakwah. Yang membenarkan ketika semua orang mendustakan. Yang mengorbankan harta ketika semua orang menahannya. Al-Faruq yang telah memisahkannya hak dengan yang batil. Yang memberi izah kepada dinil Islam dengan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Dzun-Nurain wal Hijratain Utsman yang telah memberikan hartanya untuk dakwah. Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan yang begitu perwira di medan perang, yang selalu berada di garis depan, yang begitu pemberani dan tangguh menjaga Rasulullah SAW. Betapa kami ingin bersama mereka. Dan seluruh sahabat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang kesemua mereka begitu istimewa, bahkan bintang gemintang di langit memandu jalan kami di dalam kehidupan. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni orang-orang yang beriman, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, yang masih hidup maupun sudah meninggal mendahului kami semua. Ampuni mereka semua ya Allah. Jadikan kami sebenar-benar umat Muhammad berhimpun kembali kelak dalam jumlah yang terbesar di sisimu, memasuki surgamu sebelum umat lain diizinkan untuk memasukinya ya Allah. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, karena Engkau Maha mendengar segala doa, Engkau Maha menjawab semua doa, Engkau Maha memperkenankan semua doa. Wahai Zat yang begitu dekat, wahai Zat yang Maha pemurah dan memiliki segala karunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman, dan jangan jadikan di hati kami ya Allah rasa ghil, yang hasad, yang dendam, yang dengki, yang tidak enak, yang terluka, yang nyesek kepada sesama mukmin. Hapus semuanya ya Allah. Bersihkan, lapangkan sehingga kami menjadi seorang yang seperti ahli surga yang disebutkan nabimu, yang setiap akan tidur melepaskan semua ghil, melepaskan semua perasaan tidak enak kepada sesama mukmin. Betapa surgawinya hidup yang seperti itu. Rabbana innaka raufur rahim. Engkau ya Allah Maha lembut, Maha penyayang. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Perbaiki ya Allah agama kami, tertatih-tatih kami di dalam beragama ini ya Allah, dengan ilmu yang terbatas, dengan amal yang centang perenang, dengan keikhlasan yang rombeng-rombeng, dengan niat di hati yang selalu bergoyang terus menerus terombang-ambing. Perbaiki agama kami, karena dia penjaga urusan kami. Perbaiki dunia kami, tempat kami hidup ini ya Allah, sehingga kami bisa mengkhusyukkan ibadah untuk-Mu. Perbaiki dunia kami ya Allah. Jangan kami disibukkan oleh perkara-perkara yang membebani di dunia ini. Cukupkan anugerah-Mu, rizki-Mu untuk kami. Jadikan kami merasa cukup. Karena rezeki-Mu memang cukup, anugerah-Mu memang tidak pernah kurang. Memang hati kami saja yang tidak benar, hati kami yang perlu dibenahi agar merasakan kecukupan itu. Perbaiki dunia kami dan perbaiki akhirat kami nanti ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami terhina di akhirat. Jangan Engkau biarkan kami ini kelak di akhirat menggigit jari karena sesal. Jangan biarkan kami di akhirat nanti tidak punya tempat berpijak di surga yang seluas langit dan bumi. Jangan biarkan kami di akhirat nanti tidak beroleh tempat di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan biarkan kami di akhirat nanti menyesal, kecewa, murka
sebab tidak mendapatkan ampunan-Mu, sebab tidak kebagian rahmat-Mu, sebab tidak mendapat syafaat Nabi-Mu. Perbaiki akhirat kami, tempat kami nanti kembali. Jadikanlah ya Allah, meski kami ini tidak pantas, surga rindu kepada kami. Pintu-pintunya memanggil kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk bersyukur kepadamu. Betapa banyak nikmat-Mu yang kami ingkari, betapa banyak nikmat-Mu yang kami kufuri, betapa banyak nikmat-Mu yang kami gunakan untuk durhaka kepadamu. Maka tolonglah kami agar mampu bersyukur ya Allah, mampu memuji-Mu, mampu menggunakan nikmat-Mu di jalan yang benar, mampu menggunakan nikmat-Mu untuk maslahat diri kami dan orang-orang di sekitar kami yang kami cintai. Allahumma inna ala dzikrika, dan tolonglah kami untuk bisa mengingat-Mu ya Allah. Karena ketika kami tidak mengingat-Mu, betapa mudahnya syaitan dan hawa nafsu menggelincirkan kami. Tolonglah kami agar selalu bisa mengingat-Mu ya Allah, karena sering kami lalai dari-Mu, yang lalai itu membuat kami terjerumus ke dalam hal nista yang terlalu kami sesali. Ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Salat kami berusaha khusyuk, tetapi tetap saja berbagai macam ingatan dunia terbisik di dalam hati kami, terbersit di dalam benak kami. Ada di sana senantiasa ya Allah. Bahkan di saat seharusnya kami hanya mengingat Engkau ya Allah di dalam salat itu, yang teringat di sana adalah urusan-urusan dunia. Yang teringat di sana adalah perkara-perkara remeh. Yang teringat di sana adalah bayangan-bayangan yang nista. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tolonglah kami untuk bisa berbaik-baik di dalam ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridha dan surga-Mu ya Allah. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari murka-Mu dan dari siksa api neraka ya Allah. Yang seringan-ringan siksa di neraka adalah 2 butir bara api yang diletakkan di telapak kaki yang membuat otak mendidih. Mana mungkin kami kuat ya Allah, mana mungkin kami kuat menerima siksa semacam itu. Kami mohon perlindungan dari neraka-Mu, dari murka-Mu. Kami mohon surga-Mu, kami memohon ampunan-Mu, kami mohon rahmat-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, kami memohon kepadamu petunjuk selalu yang menerangi kami. Kami memohon kepadamu ketakwaan yang terjaga di dalam hati. Kami memohon kepadamu kesucian diri di tengah zaman yang begitu banyak fitnahnya. Yang syahwat diumbar di mana-mana. Yang godaan ditebar sampai ke sudut-sudut yang paling sunyi tempat kami bersembunyi. Dia selalu datang dengan berbagai macam bentuknya menggoda kami. Karuniakan kepada kami iffah, kesucian diri ya Allah. Bagi kami yang belum memiliki pasangan hidup yang halal dari sisi-Mu. Karuniakan juga kesucian kepada kami, bagi kami yang kemudian sudah mendapatkan pasangan halal dari-Mu, tetapi belum dapat senantiasa bersama dan berkumpul untuk menjadi saling menjaga satu sama lain ya Allah. Wal ghina, dan ya Allah karuniakan kecukupan kepada kami yang membuat kami tidak takut akan hari depan, yang membuat kami tidak takut akan hari esok, yang membuat kami tidak perlu takut miskin karena Engkau adalah Rabb kami. Bagaimana kami ini takut menjadi fakir padahal Engkau Allah. Dan kami adalah hamba-Mu sedangkan Engkau maha kaya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami tidak tahu ajal datang kapan. Tetapi karuniakan kepada kami taubatan nasuha atas semua dosa sebelum kami Kau panggil ke sisi-Mu. Karuniakan kepada kami penerimaan taubat dan ampunan itu sebelum Engkau memanggil kami.
Ketika kemudian seluruh daya hidup dicabut dari badan kami, ketika seluruh rasa sakit dikumpulkan dalam sakratul maut itu, ya Allah, mampukan kami mengucapkan la ilaha illallah. Ketika nanti ruh kami dicabut itu, ya Allah, karuniakan rahmat-Mu, ringankan untuk kami sakratul maut itu dan sesudah kematian kami, ya Allah. Jangan ada lagi kesulitan. Jadikan kematian sebagai rehat dari semua keburukan kami, ya Allah. Jadikan sesudah kematian itu hanya ada nikmat-nikmat di kubur. Ketika berbangkit pun, ya Allah, jadikan kami tenang di dalam kebangkitan itu. Berikan naungan kami menuju mahsyar-Mu. Sambutkan untuk kami Nabi-Mu di telaganya. Himpunkan kami di bawah panjinya. Izinkan kami mendampinginya di Firdausil A'la. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan untuk kami pasangan-pasangan hidup yang menjadi penyejuk mata kami karena ketaatannya kepadamu. Yang menjadi penyejuk mata kami yang dengan sejuknya mata itu tidak perlu lagi kami mencari-cari di luar sana. Yang dengan sejuknya mata kami atas dia, maka kami khusyuk beribadah. Yang dengan sejuknya mata kami atas dia, ya Allah, menjadikan kami semakin bersemangat melakukan kebajikan. Lahirkan dari kami berdua nanti, ya Allah, anak-anak yang salih dan salihah. Anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang ketika kami pandang, mereka sedang berdoa, mendoakan kami, memohonkan ampunan untuk kami. Anak-anak yang kemudian ketika tidak di sisi kami, terus menerus tidak putus di dalam beramal saleh atas nama kami. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, imam orang-orang muttaqin. Rabbana ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, meskipun ada yang kami tinggalkan, Engkau sebaik-baik penjaga. Mereka, istri kami, anak kami yang kami tinggalkan untuk bekerja, mencari nafkah, Engkau yang menjaganya. Jaga dengan sebaik-baik penjagaan, sebagaimana Engkau menjaga kami di sini. Jadikan kami semua menegakkan salat dan juga keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Ya Allah, karuniakan kepada kami di dunia ini segala kebaikannya. Di akhirat nanti segala kebaikannya. Sampai kami melihat wajah-Mu yang bercahaya sebagai setinggi-tinggi nikmat di dalam surga. Dan jauhkan kami dari api neraka. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang terbaik di seluruh umat manusia ini. Meskipun kami tidak layak bersama mereka. Sambungkan kami dengan mereka. Kumpulkan kami dengan mereka. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.